Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti mata kuliah naratologi. Untuk pertemuan pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari pengantaran naratologi itu sendiri. Sebenarnya hal terkecil sebelum jauh membicarakan tentang naratologi, keyword yang harus diketahui adalah narasi, cerita, dan narator. Sebenarnya narasi itu apa sih? Kalau di sini menurut Rian tahun 2006, pengertian narasi adalah segala sesuatu yang menceritakan atau menyajikan sebuah cerita, baik itu dengan teks lisan atau tertulis, gambar, dan petunjuk atau kombinasi dari semuanya. Itu salah satu pengertian dari suatu narasi. Bisa dimengerti ya. Untuk yang kedua adalah cerita. Kalau cerita adalah urutan peristiwa yang melibatkan karakter. Jadi di dalam suatu cerita itu terdapat suatu karakter. Karakter itu karakter tokoh. Bisa jadi karakter tokoh pembantu, yang lain sebagainya. Jadi cerita ini lebih lengkap dan lebih detail daripada suatu naratif. Tidak semua cerita itu bisa disebut suatu narasi. Kalau di pengertian narasi di dalam ilmu naratologi ini adalah, kita ambil contoh gini ya, seumpama saya mau tujuan hendak ke Singapura. Di situ saya berangkat dari Jombang. Ini ambil salah satu contoh narasi. Saya berangkat dari Jombang tujuan ke Singapura. Saya di situ mampir ke Mojo Agung. Di Mojo Agung saya makan-makan dulu, ketemu temen, terus saya merasa kecapean, saya istirahat di suatu masjid sekaligus sholat jamaah zuhur. Di masjid tersebut saya ketemu dengan salah satu teman saya lama gitu. Di situ ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol, terus saya tiba di Bandara Juanda itu pukul 13.00. Kalau suatu cerita diakhiri dari Juanda tersebut, belum bisa disebut suatu narasi kalau belum ada peristiwa kedua. Kalau saya naik pesawat kemudian saya tiba di Singapura pukul 18.00, itu bisa disebut suatu narasi karena ada dua peristiwa, yaitu peristiwa saya pada saat di Indonesia, kemudian saya berangkat di Indonesia berangkat pukul 9, terus kemudian tiba di Singapura saya pukul 18.00, itu bisa disebut suatu narasi. Jadi tidak semua cerita itu bisa disebut narasi. Pemahamannya semacam itu. Terus yang selanjutnya adalah narator. Apa sih pengertian dari narator itu sendiri? Narator adalah pencerita narasi atau orang yang mengartikulasikan berbicara teks naratif. Cerita itu adalah kronologi urutan peristiwa. Di dalamnya ada suatu karakter. Terus narator adalah orang yang menceritakan, orang yang menulis, orang yang mengucapkan. Bisa jadi semacam itu. Narator adalah orangnya gitu. Jadi di sini pengertian naratologi bisa disimpulkan adalah suatu disiplin ilmu humaniora yang didedikasikan untuk mempelajari logika, prinsip, dan praktek representasi dari suatu narasi. Intinya semacam itu. Jadi ilmu naratologi adalah ilmu yang membicarakan tentang dasar-dasar prinsip dan praktek dari suatu narasi. Kalau membicarakan suatu naratologi, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya suatu narasi, adanya suatu cerita, adanya suatu narator, orang yang menceritakan. Orang yang menceritakan itu siapa? Itu maksudnya semacam itu. Terus hampir semua teori naratologi memiliki kunci dasar yang ditanyakan. Jadi kalau Anda ingin mempelajari naratologi, hal terpenting itu adalah ada 3 prinsip, yaitu ada pertanyaan siapa, apa, dan bagaimana.
Terus siapa di sini menanyakan siapa sih yang menceritakan itu? Siapa adalah penulisnya atau naratornya, orang yang menceritakan, orang yang membuat cerita. Narator di sini dibagi menjadi dua, yaitu menceritakan cerita orang pertama, tokoh orang pertama sebagai pencerita, terus yang kedua adalah menceritakan cerita orang ketiga atau masing-masing. Itu maksudnya semacam itu. Yang kedua adalah apa yang diceritakan. Sebenarnya narator itu mau menceritakan apa dan menceritakan apa. Mereka hanya menceritakan atau menceritakan sebuah cerita dari orang lain. Ini bisa jadi tokoh aku, dia, mereka, dan sebagainya. Cerita terdiri atas beberapa hal, yaitu ada karakter, adanya suatu benda, adanya suatu peristiwa. Peristiwa memiliki urutan kronologi atau plot. Jadi peristiwa itu memiliki urutan peristiwa. Plot itu adalah jantung dari suatu peristiwa. Itu semacam itu. Seumpama ambil contoh, saya hendak pergi ke Jombang. Ternyata di Jombang itu mengalami kendala. Bisa jadi di situ ada insiden suatu kecelakaan, maka jantung dari suatu narasi tersebut adalah jantung dari suatu peristiwa itu adalah yaitu kecelakaan tersebut. Nggak mungkin kan seorang narator itu menceritakan secara keseluruhan, mulai saya berangkat terus memakai sepeda apa, bensinnya, kapasitasnya sampai sejauh mana, masih sedikit atau masih banyak, kemudian saya saku berapa, membawa uang berapa, kemudian saya dengan siapa, kemudian saya ke Jombang itu bawa uang utangan atau enggak, itu kan enggak diceritakan toh. Jadi yang diceritakan adalah jantung dari suatu narasi tersebut, yaitu plot. Dalam suatu pemberitaan, hal yang terpenting adalah plotnya itu. Seumpama Anda ingin meliput suatu pemberitaan, ya kan Anda tidak menceritakan saya uang dari mana, saku uang saku dari mana, utangan atau enggak, atau saya kondisi yang seperti apa, kondisi psikologi yang semacam apa. Cuma kalau Anda memberitakan suatu pemberitaan, maka yang terpenting adalah bagaimana keterlibatan suatu kecelakaan tersebut. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan A dengan kendaraan B, kesalahannya semacam apa, terus kendaraan yang terlibat kecelakaan itu apa, pukul berapa suatu kecelakaan itu, maksudnya semacam itu. Jadi suatu narasi itu bukan sesuatu cerita yang utuh. Narasi adalah hanya sepersekian dari kondisi yang sebenarnya. Itu maksudnya semacam itu. Yang ketiga itu adalah bagaimana wacana dinarasikan oleh narator tersebut. Wacana naratif terbagi dalam masa lalu, masa sekarang, itu cepat atau lambat suatu peristiwa tersebut, suatu kronologi tersebut, bagaimana urutan peristiwanya, kronologi dari awal sampai terlibat suatu kecelakaan tersebut, terus sudut pandang ini ada sudut pandang vokalisasi, ada eksternal atau vokalisasi internal. Itu maksudnya semacam itu. Ini hal-hal terpenting pada saat Anda penelitian mengenai naratologi. Bisa jadi pemberitaan melalui media surat kabar. Seumpama di daerah Anda itu ada suatu peristiwa seorang kepala desa terlibat kasus korupsi. Di situ Anda juga bisa melakukan penelitian naratologi, yaitu melihat suatu kronologi, suatu pemberitaan tersebut, bagaimana waktu terjadinya, bagaimana keterlibatan orang-orangnya, terus bagaimana respon masyarakat, terus bagaimana narasi itu diwacanakan oleh seorang wartawan,
Jadi ada banyak hal tergantung teori yang Anda pakai itu teorinya siapa. Itu yang lebih penting adalah dasar dari penelitian naratologi ya ini siapa, apa, dan bagaimana. Itu yang perlu dipertanyakan pada saat penelitian naratologi. Terus yang selanjutnya adalah narasi memiliki beberapa karakteristik. Jadi narasi itu bisa disebut narasi itu apabila mewakili beberapa macam karakter tersebut. Jadi di sini karakternya itu ada 3, yaitu adanya rangkaian peristiwa. Seperti saya contohkan tadi ya. Tadi kan saya hendak pergi ke Singapura, saya berangkat dari Jombang, dari rumah pukul 9, kemudian saya terlibat suatu peristiwa, suatu cerita di Mojo Agung, saya makan-makan di Mojo Agung, kemudian saya di Sidoarjo istirahat di suatu masjid, saya ketemu teman, kemudian saya tiba di Bandara Juanda pukul 2. Di situ belum bisa disebut semacam suatu narasi karena hanya terdapat satu peristiwa gitu. Karena yang lebih penting adalah saya hendak berangkat ke Singapura. Di Singapura kan belum diperlihatkan di Singapura itu tiba pukul berapa gitu. Kalau saya tiba di Singapura ternyata pukul 18.00, berarti itu bisa disebut suatu narasi, bisa mewakili itu disebut suatu narasi karena terlibat dengan 2 karakter. Itu maksudnya semacam itu. Di sini kan adanya rangkaian peristiwa. Sebuah narasi terdiri dari 2 peristiwa, di mana peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain saling dirangkai. Peristiwa saya berangkat dari Jombang jam 9, kemudian tiba di Singapura pukul 18.00. Terus syarat yang kedua, itu bisa disebut suatu narasi adanya rangkaian peristiwa tersebut tidak acak, tetapi mengikuti logika tertentu, urutan atau sebab akibat tertentu sehingga 2 peristiwa berkaitan secara logis. Kita ambil contoh sederhana gini ya. Ini orangnya sangat pandai. Itu kalimat yang pertama. Terus ini mandi siang jam 13.00. Itu suatu peristiwa yang tidak mengikuti urutan sebab akibat. Karena kalimat yang pertama adalah ini sangat pandai. Kemudian kalimat yang kedua adalah ini mandi di siang pukul 1. Itu nggak nyambung. Kata yang lebih tepat untuk mengikuti ini yang sangat pandai adalah ini orangnya sangat pandai. Ini orangnya rajin belajar gitu. Ada suatu dua peristiwa yang saling nyambung. Ini rajin belajar ya orangnya pandai gitu. Itu maksudnya suatu peristiwa yang mengandung sebab akibat. Seumpama kalau setelah Anda makan berarti Anda kenyang. Anda ugal-ugalan di jalan naik sepeda berarti Anda bakal khawatir resiko terjadi suatu kecelakaan. Itu adanya suatu sebab akibat yang nyambung. Itu bisa disebut suatu narasi. Jadi narasi itu memiliki 3 syarat. Yang pertama tadi adalah adanya rangkaian peristiwa. Terus yang kedua adalah adanya suatu peristiwa yang nyambung. Nyambung itu adanya sebab akibat, urutan kronologi suatu peristiwa. Terus yang ketiga ini adalah narasi, bukan memindahkan suatu peristiwa ke dalam suatu cerita. Dalam suatu narasi selalu terdapat proses pemilihan dan penghilangan bagian tertentu dari suatu peristiwa. Bagaimana yang diangkat dan bagaimana yang dibuang dalam suatu narasi. Berkaitan dengan hal ini, jalan pikiran yang hendak ditampilkan oleh pembuat narasi. Jadi suatu narasi itu bukan sesuatu yang hendak memindahkan suatu cerita yang sangat lengkap. Yang sudah saya berikan contoh tadi ya, seumpama saya mau ke Jombang, ternyata di tengah-tengah perjalanan ini seumpama ya
terjadi suatu terlibat kecelakaan. Si narator itu tidak menceritakan secara utuh kan, saya naik sepeda apa, terus bensinnya itu masih banyak atau sedikit, saya ke Jombang itu memakai uang utangan atau uang saya murni, atau saya uang mencuri dari orang lain, atau uang saya pribadi. Itu tidak ceritakan semacam itu oleh narator. Jadi narator itu menceritakan suatu hal yang sangat penting gitu, suatu hal yang sangat diperlukan, tidak secara utuh. Seumpama dalam pemberitaan saya lebih condong dan lebih penting adalah memberitakan bagaimana suatu keterlibatan kecelakaan itu adalah suatu jantung narasi, itu adalah suatu plot inti gitu. Para wartawan itu tidak mungkin menceritakan tentang urutan kronologi suatu cerita, maksudnya semacam itu beberapa macam karakter dari suatu narasi itu sendiri. Jadi pengertian narasi itu sangat berbeda dengan cerita. Terus yang selanjutnya adalah orientasi dasar kajian dari suatu naratologi itu sendiri. Menurut ahli bahasa dari Swiss, Ferdinand de Saussure, bahwa suatu tanda apapun bentuknya terdiri dari penanda dan petanda. Itu tidak asing untuk kawan-kawan anak-anak bahasa dan sastra Indonesia mengenai Ferdinand de Saussure. Ini kan suatu tokoh linguistik strukturalis yang teorinya itu sebagai teori dasar gitu untuk memahami suatu narasi untuk lebih jauh. Di dalam suatu teks narasi, yang dimaksud tanda itu adalah wacana. Wacana itu wacana apa yang tidak diangkat oleh narator, wacana yang sudah saya jelaskan tadi, wacana itu yang semacam apa gitu loh. Terus kalau petanda itu adalah suatu cerita, urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu sampai sejauh mana gitu loh. Urutan kronologi suatu cerita. Itu semacam itu. Terus analisis naratologi klasik biasanya menitik beratkan salah satu dari dua orientasi dasar. Biasanya semacam itu, yakni naratologi wacana ini bertujuan untuk apa? Menganalisis pilihan stilistika yang menentukan bentuk atau realisasi teks naratif. Bisa jadi pertunjukan dalam kasus film atau mungkin drama. Hal ini juga menarik fitur pragmatis yang mengkontekstualisasikan teks atau kinerja dalam kerangka sosial dan budaya dari tindakan naratif. Ini salah satu analisis naratologi klasik ya. Analisis naratologi klasik menekankan pada dua hal. Yang pertama naratologi wacana, yang kedua adalah naratologi cerita. Seumpama Anda fokus kajian terhadap naratologi, yang kedua ini yang fokus pada naratologi cerita, ya Anda harus fokus pada unit-unit tindakan yang mempersiapkan dan mengatur aliran peristiwa ke dalam literasi tema, terus motif apa yang hendak dilakukan, diperbuat, terus alur ceritanya itu semacam apa, urutan kronologi ceritanya semacam apa. Ini kalau Anda fokus penelitian pada naratologi cerita. Dan di sini bisa dipahami ya, ini salah satu pengantar dasar dari ilmu naratologi itu sendiri. Yang perlu diingat bahwa naratologi, sebelum Anda membicarakan naratologi, maka keyword yang menjadi suatu hal yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana itu suatu narasi, bagaimana itu perbedaan antara cerita, bagaimana itu naratornya. Narator itu bagaimana narasi, bagaimana peristiwa itu terjadi, terus bagaimana cerita itu urutan kronologi dari A sampai berakhir, terus bagaimana itu naratornya itu siapa,
latar belakangnya dari mana. Itu yang lebih penting untuk memahami naratologi. Ini sebagai kunci dasar sebelum melangkah lebih jauh mengenai, saya jelaskan mengenai tokoh-tokoh naratologi dan teori-teori naratologi semacam Suiton Todorov dan lain-lain gitu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.